Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau membahas holder kanan dari Kawasaki KLX ya. Nah, nanti holder kanan ini mau dipasang di motor Z250 FI ya, Kawasaki Z250 FI. Pada video sebelumnya itu sudah saya bahas ya tentang wiring holder kanan dari Z250 FI untuk jalur perkabelannya dan juga warna-warna kabel beserta fungsinya. Nah, teman-teman silahkan nanti tonton aja videonya. Mungkin linknya nanti akan saya simpan di deskripsi ya untuk yang holder kanan bawaan dari Z250 FI nya. Nah, sekarang saya mau membahas untuk holder kanan dari Kawasaki KLX. Nah, kebetulan ini memang sudah saya rombak ya. Aslinya kan dia cuman pendek ya, cuman kira-kira segini ya panjangnya nih untuk aslinya. Karena ini mau dipasang di Z250 FI, jadi harus ditambah kabelnya karena kurang panjang. Di sini saya mau bahas dulu awal jalur awalnya ya. Nah, seperti ini soket yang lamanya saya potong karena untuk untuk dipasang di motor Kawasaki Z-nya itu soketnya harus pakai soket jantan seperti ini ya. Nah, jadi kita potong dan kita ganti soketnya seperti ini yang jantan ya. Dan soketnya pun yang aslinya kalau di Z itu cuma 6 pin ya, kalau di sini 9 pin, tapi yang terisi cuma 7 ya. Nah, kita bahas dulu untuk dari bawaannya ini, bawaan dari KLX nya ini. Nah, di sini kuncian, di sini sudah saya tandakan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ini 7 ya. Nah, untuk yang 2 di atas ini kosong ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Kabelnya itu warna biru garis putih. Nah, ini yang menuju ke lampu rem ya di belakang, lampu rem. Kemudian yang nomor 2 ini coklat. Coklat ini adalah inputnya apa ya, stop engine ya. Nah, stop engine dan switch rem. Nah, di sini inputnya ya. Jadi ketika kunci kontak on, nah di sini sudah ada arus yang masuk ya ke bagian stop engine ya, stop engine dan untuk input switch rem ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi lagi azan. Nah, di sini saya jelaskan aja sistem langsung cara kerjanya biar tidak lama ya. Untuk cara kerjanya seperti ini. Jadi ketika kunci kontak on, ya, itu arus 12 volt sudah standby di kabel warna coklat 1 dan kabel warna ini ya, warna kuning. Nah, coklat dan warna merah ya, maaf ya, coklat dan warna merah yang ini. Nah, jadi di 2 kabel ini itu ketika kunci kontak on itu sudah langsung ada arus standby 12 volt di sini ya. Nah, terus untuk kabel coklat ini hubungannya kemana aja? Nah, untuk kabel coklat ini adalah untuk arus dari inputnya stop engine dan juga input dari switch rem ya. Jadi dicabang, nah seperti ini. Nah, di dalamnya itu dia dicabang 2 seperti ini ya. Yang satunya masuk ke bagian ini stop engine, tombol stop engine di atas ini, dan yang satu lagi masuk ke bagian switch rem ya. Nah, ini ada warna hitam di sini. Nah, jadi seperti itu. Nanti kemudian ketika switch rem ditekan, nah nanti dari warna hitam ini atau warna coklat ya kalau di soket yang lainnya itu akan terkoneksi dengan warna biru garis putih dan langsung masuk ke bagian lampu rem belakang ya.
Nah, untuk posisi biru garis putih itu posisinya ada di atas ini. Nah, di atas ini ya, kalau di soket KLX nya ya ada di atas. Nah, kemudian yang untuk satunya lagi yang stop engine. Nah, stop engine di sini dia ketika stop engine-nya posisi ke bawah seperti ini. Nah, nanti arusnya itu dia akan masuk ke bagian sini ya. Nah, nanti dia akan masuk ke bagian starter ya. Dia akan masuk ke bagian starter untuk sebagai input ya. Jadi out dari stop engine itu masuk ke bagian starter ini ya. Ya, coklat garis putih. Nah, coklat garis putih yang ini posisinya. Coklat garis putih ini dia cabang 2 ya. Di sininya cabang 2. Nah, ini. Nah, ini coklat garis putih cabang 2. Cabang 2, jadi keluar dari stop engine ini dari sini masuk ke sini cabang 2. Yang satu dia masuk ke bagian input starter ini ya, masuk ke sini, dan yang satu lagi nanti ini masuknya ke bagian modul yang di jok ya, di bawah jok ya, untuk sebagai pemati mesin, untuk mematikan mesin ya. Kemudian untuk output starter, nah di sini untuk output starternya itu kuning garis merah ya. Jadi ketika ini sudah posisi seperti ini, terhubung seperti ini, starter baru bisa kita gunakan, dan ketika ditekan seperti ini nanti arus akan keluar di warna ini kuning strip merah ya. Dan untuk posisi pin kuning strip merah itu ada di bagian tengah-tengah ini ya. Nah, di bagian tengah-tengahnya ini posisinya di sini tengah, kuning merah untuk starter ya. Nah, lanjut sekarang biru ya, untuk biru yang di sini ya. Nah, jadi untuk kabel warna biru ini, nah untuk warna biru itu untuk lampu senja ya. Nah, arusnya itu inputnya dapat dari kabel warna merah. Kabel warna merah input lampu. Di soketnya di paling bawah ini. Jadi kabel merah ini nanti masuk ke bagian sini ya. Nah, ini bagian sini, tapi dia di sini warnanya kuning ya, berubah ya. Nah, pas di sini dia warnanya kuning. Sebenarnya ini ada cabang 2 ya, kuning dan warna hijau ini ya. Nah, warna hijau ini, cuman di sini biar tidak terlalu banyak kabel, ini sudah saya robak sedikit, saya potong yang hijaunya, kemudian saya solder ke kuning ini ya. Jadi fungsinya yang hijau ini dan kuning ini ada untuk input lampu senja dan lampu utama ya. Jadi di sini dia di cabang 2. Kalau keluarnya dia warna merah, cabang 2 ada warna kuning dan merah, dia masuk ke holder ini, kuning dan hijau, maksudnya kuning dan hijau masuk ke sini. Nah, nanti ketika ini kita klik sekali di tengah, posisi tengah, nah, kuning dan jadi warna apa ya, yang merah tadi, warna merah ini akan terkoneksi dengan kabel warna biru ini. Nah, jadi merah dan biru ini akan terhubung, arusnya itu ke lampu senja ya. Nanti masuk ke lampu di bagian headlamp dan juga bagian stopnya ya untuk di KLX. Nah, kemudian ketika kita geser lagi sebelah kanan seperti ini, nah dia akan keluar di kabel warna biru garis kuning. Nah, posisinya biru garis kuning ini di bawah ya. Ini yang biru polos untuk lampu senja, biru garis kuning ini untuk lampu utama, dan untuk di KLX-nya ini terkoneksinya nanti ke bagian holder kirinya ya. Jadi untuk input jauh dekat di holder kiri dari sini ya. Nah, seperti itu ya untuk gambarannya untuk saklar dari KLX ini. Tapi ini mohon maaf ya, karena memang sudah saya bongkar ya, karena
saya sesuaikan dengan motor Z250 FI nya. Nah, jadi ini sudah kita sesuaikan lah intinya. Sekarang kita cek dulu ya untuk bagian jalur Z250 FI nya. Kalau untuk yang lebih lengkapnya itu ada videonya ya. Nah, di sini catatannya ada untuk Z250 FI seperti ini yang 6 pin. Nah, ini nanti di sini ada sedikit penyesuaian, dan soket ini soket tambahan ya. Saya gunakan nanti ini untuk ke bagian holder kanan satu, dan satu lagi nanti kita ikutkan ke lampu senjanya ya. Jadi tinggal di lampu senja ya. Yang di sini memang saya warnanya karena saya tidak ada biru garis putih, jadi saya pakai warna lain ya. Bang. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian penyesuaian kabelnya ya. Ini sudah saya bahas untuk kabelnya, ini skunnya dicabut semua. Nah, kemudian nanti tinggal kita sesuaikan dengan bawaan Z ya. Nah, catatannya untuk Z seperti ini. Nah, di video lengkap di video sebelumnya sudah ada kita bahas. Sekarang kita bahas dulu untuk ini ya. Untuk kabel input dari stop engine yang kuning garis merah. Nah, di sini kalau dari KLX itu warna coklat ya. Ini sudah saya sambung. Ini saya ambil copotan dari kabel motor juga, jadi kualitas kabelnya bagus ya. Ini sudah saya sambung di sini warna coklat, sudah saya bikin perpanjang dan masuk ke bagian pin yang bawah ini ya, sebelah kanan paling bawah ya. Untuk input. Nah, nanti untuk outputnya, output stop engine, dan juga ini gabung dengan starter ya, yang di sini ini kita pasang di bagian atas sini ya. Nah, di bagian atas, kalau di sini kabelnya warna merah kan. Nah, kemudian untuk yang hitam ini, kalau di bawaan Z ini kan untuk input starter ya. Nah, karena input starter itu sudah terkoneksi, gabung di sini. Untuk yang di sini tidak kita gunakan ya, jadi kosong ya. Untuk yang bagian atasnya ini, yang tengah posisinya kosong, tapi output starternya kita pakai ya. Output starter ada di bawah ini, hitam garis merah. Nah, kalau untuk di saklar KLX, output starter warna kuning garis merah ya. Kuning garis merah. Ini kita sambungkan di bagian tengah bawah. Nah, kemudian di sini, nah di sini untuk abu-abu. Kalau abu-abu di sini aslinya ya, kalau di sini aslinya biru garis putih. Nah, biru garis putih seperti ini aslinya. Nah, ini untuk rem ya, switch rem ya. Karena tidak ada biru garis putih, ini saya kasih abu-abu di sini. Nah, untuk switch rem yang menuju ke bagian lampu rem, nah posisinya di bawah. Nah, di sini harusnya ini kosong ya. Ini input. Kalau di bawaannya itu untuk input switch rem. Nah, karena switch rem itu dia ngikut arusnya dari sini. Arus dari sini ya, dari saklarnya ini. Ikut ke sini, ke kabel warna coklat ini ya. Jadi di sini yang kosong ini, output kunci kontak kita gunakan untuk input dari lampu jauh, lampu dekat ya. Jadi di sini ada arus 12 volt. Yang awalnya ini untuk input switch rem, ini kita gunakan untuk input lampu jauh, lampu dekatnya ini. Nah, untuk input lampu jauh, lampu dekat ini ya. Jadi inputnya ke sini, nanti outputnya baru kita buat soket baru ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini mau saya rakit dulu, mau saya bungkus dulu. Nanti kita lihat hasil pemasangan di motornya ya. Oke. Jadi ini sudah kita bungkus lagi kabel-kabelnya ya. Nah, ini soketnya juga sudah kita samakan warna hijau, dan ini untuk soket tambahan ke lampunya. Sekarang kita pasang di motornya. Nah, kita lanjut ke motor. Nah, untuk di motor di sini karena pakai stang variasi, jadi kita buat lubang di bagian bawah, di depan ya, di depan sini untuk lubangnya. Kurang fokus.
Nah, lubang ini untuk masuk ke bagian sini nanti. Nah, masuk ke penyangkutnya ini di pemasangan nanti di sini ya. Nah, di sini untuk pasang bagian penyangkutnya ini nanti kena ke bagian ini. Jadi ini mau dipasang dulu. A few moments later. Nah, ini saklarnya sudah selesai kita pasang. Kemudian untuk kontak sudah on. Sekarang kita coba starternya. Nah, starter sudah berfungsi. Kemudian ini stop engine yang di bagian tengah ini. Untuk lampu kita geser sekali. Dan ini lampu senja yang on ya. Kemudian satu kali lagi itu untuk lampu utamanya. Nah, kita geser lagi ke samping, lampu senja on dan lampu utama. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada tombol tambahan untuk lampu bilet, dan ini untuk pas dim ya, jadi berfungsi normal. Untuk pemasangan bilet nanti saya upload juga videonya di part yang lain ya, di video yang lain. Jadi sekarang kita tes dulu cut engine-nya. Nah, mesin mati ya, jadi sudah normal. Mungkin sekian dulu video dari saya untuk pembahasan tentang saklar KRX ini yang kita pasang di Z250. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Dan di sini saya juga suruh ada saya untuk tes ya untuk tombol-tombolnya. Kita lihat dari depan. Nah, ini untuk lampunya bisa nyala sebelah atau nyala kedua-duanya. Oke ya, saya akhiri dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu part selanjutnya, kita akan membahas pemasangan bilet di Z250 FI ini.